Oke, assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda semua. Kembali lagi ke YouTube channel saya di Rumah Alfayat. Hari ini saya akan menginformasikan tumbuh kembangnya Thorik gitu ya di usia 2 bulan. Sekaligus saya juga akan memberikan beberapa informasi mengenai perawatan bayi. Yang pertama adalah perawatan tali pusar, kemudian yang kedua adalah bagaimana cara membedong bayi gitu ya, membedong bayi yang baik, dan yang ketiga adalah boleh tidak kalau bayi itu dipijat. Nah, untuk informasi lengkapnya teman-teman silahkan tonton sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe untuk channel ini ya. Oke, sebelumnya jadi di sini saya akan menampilkan beberapa video Thorik di usia 2 bulan. Sebelum itu saya informasikan, jadi Thorik di usia 2 bulan di sini dia sudah mulai banyak aktif ya. Artinya bukan aktif jalan-jalan, tapi sudah ada pergerakan gitu ya. Dia sudah mulai mengangkat tangan dan kakinya. Jadi Thorik sudah bisa untuk mengangkat tangan dan kakinya. Kemudian yang kedua, di usia 2 bulan Thorik sudah mulai merespon gitu ya apa yang kita omongkan. Oh ya, karena memang matanya di bulan pertama itu sudah terbuka secara lebar, artinya sudah terbuka, maka saat kita berbicara gitu ya, ataupun ada orang lain berbicara, dia sudah mulai merespon. Salah satunya dengan respon matanya gitu ya, jadi dia sudah melihat ke arah kita berbicara. Sekaligus karena pendengaran juga sudah optimal ya, walaupun kita tahu pendengaran bayi itu sudah optimal di dalam kandungan, karena memang salah satu panca indera yang paling optimal pada bayi itu adalah di pendengaran gitu ya. Jadi itu pun dia sudah mulai merespon. Kemudian di usia 2 bulan Thorik ini sudah bisa mudah mulai mainin lidah gitu ya. Jadi lidahnya dia sudah mulai menggerak-gerakkan lidah, artinya ada pergerakan di mulut. Kemudian di bulan kedua juga kita untuk bobotnya alhamdulillah ya, berarti dia semakin gendut gitu. Dia semakin gendut, semakin gempil. Alhamdulillah, karena memang saya sendiri ALSI-nya alhamdulillah lancar gitu ya sampai di usia 2 bulan ini. Jadi untuk bobotnya Thorik itu bertambah. Nah, dan di usia 2 bulan saya juga sudah menstimulasi Thorik untuk mulai tengkurap gitu ya, belajar untuk tengkurap. Walaupun jadi kita agak dipaksa untuk tengkurap ya teman-teman, dan itu diperbolehkan kok. Jadi dia belum tengkurap secara mandiri, tapi kita coba beberapa kali untuk memaksa dia tengkurap posisinya, dan itu tidak lama. Jadi kita awalnya dari beberapa detik, kemudian kita bertahap gitu ya, kemudian makin lama supaya otot-ototnya itu dia digerakkan gitu ya, untuk dirangsang supaya dia bisa tengkurap sendiri. Jadi di usia 2 bulan saya sudah menstimulus Thorik untuk mulai tengkurap. Nah, di usia 2 bulan juga Thorik di sini dia sudah mudik gitu teman-teman, sudah mudik yang pertama kali gitu dengan menggunakan kendaraan pribadi gitu ya. Kita mudik ke Bekasi. Jadi kita rumahnya dari Bogor, kita mudik ke Ambu sama abahnya di Bekasi pada saat Thorik 2 bulan, dan alhamdulillah lancar gitu ya, tidak ada masalah. Dan Thorik di perjalanan itu hanya tidur gitu ya. Itu untuk usia 2 bulan. Untuk lebih jelasnya terkait mudik perdana ke Ambu Abah di Bekasi itu teman-teman bisa cek di YouTube channel, link di atas ya. Nanti saya akan masukkan itu. Kemudian di usia 2 bulan juga Thorik ini dia cukur pertama kali gitu ya. Jadi waktu itu memang usia 2 bulan masih Februari 2020. Jadi belum adanya COVID gitu ya di Indonesia. Jadi kita pergi ke salon gitu ya untuk cukur, dan rencananya sih sebenarnya kita mau berenang gitu ya. Kita mengajarkan Thorik berenang pada saat usia dini, artinya masih bayi. Tapi ternyata
pas saat ke sana belum diizinkan teman-teman. Jadi informasi, jadi kalau teman-teman mau ke daycare gitu ya, perawatan bayi, untuk di situ ada cukur, berenang, kemudian pijet dan sebagainya. Dan untuk berenang sendiri baru bisa dilakukan di usia 3 bulan bayi. Jadi pada saat Torik masih 2 bulan belum diizinkan bulan depannya gitu ya. Tapi ternyata qadarullah ya, bulan depannya Indonesia itu COVID dan beberapa itu lockdown, jadi kita belum melakukan itu di usia 3 bulan pun. Nah, akhirnya karena memang berenang itu tidak boleh gitu ya, jadi kita alihkan untuk pijat gitu ya, pijat bayi. Nah, untuk video lengkapnya juga untuk pijat bayi bisa teman-teman lihat di link di bawah ini gitu ya. Tuh, itu tumbuh kembangnya Torik di usia 2 bulan. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan mereview buku ini, buku Mamiklopedia, panduan lengkap merawat bayi 0 sampai 1 tahun. Di video sebelumnya saat Torik atau usia 1 bulan, tumbuh kembang 1 bulan, saya sudah mereview gitu ya. Teman-teman bisa lihat di deskripsi untuk linknya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan dari buku ini, karangan dari Dr. Meta Hanindita, spesialis anak. Untuk materi yang disampaikan adalah tadi ya, perawatan tali pusar, kemudian pijat bayi dan membedong bayi. Untuk yang pertama, perawatan tali pusar. Jadi kita tahu kalau bayi gitu ya, baru lahir biasanya tali pusarnya memang masih menempel gitu ya. Dan tali pusar ini dia akan lepas sendirinya gitu ya pada usia atau jangka waktu 1 sampai 4 minggu setelah lahir. Dan seingat saya untuk Torik sendiri dia lepas tali pusar di hari ke-7 atau ke-8 ya, saya agak lupa, di hari ke-7. Nah, yang perlu diingat dari teman-teman atau dari bunda-bunda semua untuk perawatan tali pusar, yang pertama ada 5 poin gitu ya yang perlu diingat berdasarkan buku ini untuk perawatan tali pusar. Yang pertama adalah jangan memandikan bayi dengan berendam di ember atau bak mandi gitu ya. Jadi ini untuk bayi yang baru lahir gitu ya, dari usia 1 bulan sampai 2 bulan ini jangan memandikan bayi dengan berendam di ember atau bak mandi. Kemudian yang kedua adalah lipat bagian popok depan di bawah tali pusar supaya urinnya atau pipisnya ini tidak mengenai bagian tersebut. Lipat juga baju ke arah atas. Jadi artinya teman-teman di sini jangan sampai saat pipis itu kemudian terkena dengan tali pusarnya gitu ya, merembes. Jadi teman-teman harus dicek popoknya itu supaya air kencing atau pipisnya itu tidak merembes sampai ke tali pusar. Itu yang perlu diwaspadai. Yang ketiga adalah jangan membasahi tali pusar sampai sisa tali pusarnya lepas. Jaga selalu tetap kering. Jadi teman-teman di sini tali pusar yang tadi atau pusar yang masih ada talinya itu harus dijaga supaya cepat kering gitu ya, tetap kering, dijaga supaya tetap kering. Jadi jangan dibasahi. Yang keempat adalah tidak perlu ditutup dengan gurita atau popok gitu ya. Ini teori yang terbaru, memang gurita itu pro kontra, tapi untuk teori yang terbaru lebih baik tidak digunakan. Kemudian tidak perlu juga dikompres dengan kasa atau antiseptik. Ya, saya juga ingat saat Torik itu ya mungkin beberapa informasi ibu-ibu sebelumnya gitu ya atau orang tua kita memang diberikan antiseptik gitu ya, atau diberikan kasa gitu. Ternyata tidak perlu. Artinya tali pusar itu dibiarkan saja tetap kering karena dia akan lepas sendirinya. Tidak perlu diberi antiseptik misalkan betadine dan sebagainya. Seingat saya orang tua saya juga dulu saat adik saya itu diberi betadine, tapi ternyata untuk hari ini itu tidak perlu gitu ya. Terus tidak perlu ditutup, tidak perlu dikompres juga. Jadi artinya tidak perlu dikompres, tidak perlu diberi betadine atau antiseptik, kemudian tidak perlu diberi kasa. Jadi hanya didiamkan, dijaga supaya tetap kering, itu saja. Kemudian yang kelima, ini segera ke dokter jika yang pertama tali pusarnya itu bengkak, kemudian yang kedua berbau busuk, yang ketiga bernanah, dan
keempat, tampak kemerahan. Jadi jika ada 4 poin, yaitu bengkak, berbau busuk, bernanah, dan kemerahan, baru teman-teman segeralah konsultasikan dengan dokter. Tapi jika tali pusar anak bunda itu tidak apa-apa gitu ya, hanya belum lepas, itu adalah masalah waktu. Yang penting dikondisikan agar dia tetap kering, tidak basah. Oke, itu ya untuk perawatan tali pusar. Oke, selanjutnya materinya adalah membedong bayi. Jadi kita diperbolehkan untuk membedong bayi, baik itu di dunia kedokteran juga diizinkan. Apa sih manfaat membedong bayi? Yang pertama adalah memberikan kehangatan dan kenyamanan pada bayi. Untuk yang kedua adalah membedong dapat menenangkan bayi, dan yang ketiga adalah membantu bayi tidur lebih baik. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk membedong seorang bayi atau anak kita? Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah pilih kain bedong yang halus, lembut, tipis, dan menyerap keringat. Ya, jadi teman-teman di sini harus dicek kainnya itu memang benar-benar nyaman untuk si anak. Kemudian yang kedua adalah lipat kain menjadi 2, berbentuk segitiga, tidak sama panjang. Dan yang ketiga adalah baringkan bayi di atas kain, posisikan lehernya tepat pada lipatan kain. Dan keempat adalah posisikan lengan kanan bayi lurus di samping tubuhnya, lalu lipat kain sudut kiri melewati lengan kanan dan menyilang tubuh bayi. Kemudian sisipkan kain di bawah lengan kiri bayi. Dan kelima yang terakhir adalah lakukan hal yang sama dengan kain sudut kanan. Untuk lebih jelas ya, teman-teman bisa lihat di gambar ya tahapannya dari tahapan 1, 2, 3, dan 4. Hanya saja di sini teman-teman yang harus diperhatikan adalah jangan membedong bayi terlalu ketat, namun jangan juga terlalu kendor gitu ya, atau terlalu longgar. Kain bedong yang terlalu longgar dapat meningkatkan resiko kain bedong yang terlalu longgar juga dapat meningkatkan resiko sudden infant death syndrome, artinya kematian bayi yang mendadak gitu ya, terlalu longgar. Oke, itu beberapa hal terkait membedong bayi. Nah, untuk pijat bayi gitu ya, di awal saya sudah nyatakan maksudnya apakah boleh gitu ya kita untuk memijat bayi. Jadi ternyata menurut dokter ini pun diperbolehkan, menurut dokter Meta pun diperbolehkan. Pijat bayi dapat dilakukan sejak bayi lahir, asalkan dengan kelembutan dan berhati-hati. Tuh. Nah, apa sih manfaat dari pijat bayi? Yang pertama adalah meningkatkan bonding antara ayah, ibu dengan si bayi. Jadi teman-teman, jika memang lebih baik pijat bayi ini dilakukan oleh orang tua gitu ya, baik itu ayah atau ibu, karena ini dapat meningkatkan bonding. Nah, kalau memang kalian teman-teman belum bisa, mungkin teman-teman bisa coba dulu di daycare gitu ya untuk melihat caranya, kemudian bisa lakukan sendiri di rumah gitu ya. Nah, untuk yang kedua adalah manfaat yang kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh bayi, dan yang ketiga adalah memberikan rangsangan tenang, aman, nyaman pada bayi. Keempat adalah menguatkan sistem pencernaan, pernafasan, peredaran darah. Jadi pijatan juga dapat menstimulus beberapa sistem di dalam tubuh kita, baik itu sistem pencernaan, pernafasan ataupun peredaran darah. Dan manfaat yang terakhir adalah membantu mengurangi gejala kolik dan sembelit gitu ya. Itu manfaat dari pijat bayi. Nah, bagaimana caranya kita untuk memijat bayi ya? Ya, untuk sederhananya sih teman-teman bisa itu ya, kita ajak bayi ke daycare gitu ya, atau tempat perawatan bayi, terus teman-teman lihat dan kalian teman-teman lakukan sendiri di rumah. Nah, ini pun terjadi pada Torik gitu ya. Jadi saya di usia Torik 2 bulan saya ajak Torik untuk ke daycare untuk perawatan bayi dan pijat juga. Nah, untuk info lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di link di atas gitu ya, ataupun di deskripsinya. Nah, secara teori untuk caranya yang pertama adalah pastikan ruangannya bersih, suhunya nyaman, kemudian kedua tangan
maksudnya itu bersih ya tangan kita untuk memijat. Kemudian yang kedua adalah gunakan baby oil atau minyak bayi. Ketiga adalah mulai pijatan dari kedua kaki. Lakukan dari tengah tubuh keluar, misalnya dari paha ke telapak kaki, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah gerakan kedua kaki bayi ke atas, tekuk lembut seperti sedang mengayuh sepeda. Nah, itu juga ya, jadi di samping dipijat itu kakinya juga mulai digerakkan lembut gitu ya, seperti supaya menstimulus otot-otot kakinya si bayi. Jadi yang kelima adalah lakukan pijatan membelah pada dada, perut, dan punggung. Dengan kedua tangan pemijat diletakkan di tengah dan membelah ke arah keluar, ya. Untuk keenam, lakukan pijatan perlahan dan lembut ke wajah serta punggung bayi. Dan yang ketujuh, ini adalah hentikan pijatan jika bayi merasa tidak nyaman. Dan teman-teman juga harus cek gitu ya, kondisi si bayinya, merasa nyaman atau tidak. Jika menangis gitu ya, itu tandanya tidak nyaman, berarti teman-teman harus hentikan. Mungkin tekanan kita terlalu keras gitu ya, atau ada sesuatu yang sakit di tubuh si bayi. Jadi dan yang terakhir ada catatan, jangan dipijat jika ada 3 hal gitu ya yang harus diwaspadai jika ingin memijat, atau jangan dipijat jika yang pertama sedang mengantuk atau sedang tidur. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi kalau lagi ngantuk atau lagi tidur itu nggak boleh dipijat. Kemudian yang kedua adalah sedang demam. Yang ketiga baru selesai minum atau makan. Itulah 3 hal yang teman-teman tidak boleh memijat bayi. Jadi waktu-waktu tidak boleh memijat bayi. Oke, itu saja dari materi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk menonton. Jangan lupa subscribe. Itu saja materi untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman atas waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.